Di video kali ini akan dijelaskan sedikit sinopsis untuk nanti malam tanggal 25 Oktober 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe dan like video ini. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Nando akhirnya bisa sedikit bernafas lega setelah sebelumnya ia telah berhasil menemukan dan menyelamatkan Saleha di lubang pembuangan. Dengan membopong tubuh istrinya itu, Nando langsung membawa serta merebahkannya di tempat tidur. Pada saat itu, keadaan Saleha masih sangat begitu lemah. Beruntung ia masih bisa mempertahankan keselamatan calon bayinya. Nando juga segera menghubungi dokternya agar segera datang untuk memberikan perawatan bagi istrinya itu. Tentunya setelah atas apa yang terjadi dengan Saleha, Nando masih terus diselimuti rasa tak tenang. Terlebih sampai saat ini, pelaku yang telah membuat Saleha terperosok ke dalam lubang pembuangan itu masih belum diketahui. Namun di samping semua itu, Nando masih bersyukur. Sembari mencium kening Saleha, Nando pun berkata serta mengucapkan terima kasih. Karena Saleha dan calon bayinya sudah bisa bertahan sejauh ini demi dirinya. Karena pada saat kejadian itu, Nando benar-benar dibuat kalang kabut. Tak terbayangkan betapa bingungnya Nando ketika Saleha telah menghilang. Mendengar itu, Saleha pun terlihat menangis. Ia mengaku jika dirinya akan terus berusaha untuk menerima segala rasa sakitnya, penderitaannya dari orang-orang yang ingin mencelakainya. Semua itu tentunya demi bisa mempertahankan calon bayi yang ada di kandungannya. Setelah percakapan tersebut, dokter pun segera datang dan memasangkan sebuah infus untuk Saleha. Di sisi lain, Bu Sukma yang sedari tadi ikut berada di kamar tampak ikut terharu. Dirinya juga merasa iba ketika melihat bagaimana perjuangan Saleha dalam mempertahankan keselamatan bayinya. Bu Sukma juga berpikir siapa yang telah tega melakukan hal itu terhadap Saleha. Berbeda dengan Nando, Ferdi dan Nadia justru tengah merasakan kesal. Karena usahanya untuk bisa melenyapkan Saleha ternyata tak sesuai harapan. Padahal awalnya Nadia sudah begitu sangat percaya diri kalau rencananya itu bisa berhasil. Namun sayangnya keberuntungan sepertinya masih terus berpihak kepada Saleha. Ferdi sendiri sampai bingung. Mengapa Saleha selalu saja bisa selamat? Sebenarnya ada berapa nyawa yang ia miliki? Namun meskipun begitu, Ferdi dan Nadia masih terus saja berharap. Kalaupun memang Saleha masih hidup, semoga saja calon bayinya itu tak dapat diselamatkan. Begitu pikir mereka. Sementara itu di tempat berbeda, ternyata keributan di antara Dani dan juga Intan masih terus berlanjut. Setelah sebelumnya Intan sudah dibakar api cemburu. Kali ini Intan kembali dibuat murka. Semua itu berawal dari sikap Dani yang hendak akan pergi untuk melihat bagaimana dengan kondisi Saleha. Tentunya Intan segera menahan kepergian suaminya tersebut. Sembari menarik tangan Dani, Intan langsung meluapkan rasa emosinya. Ia berkata, jika memang Dani tak benar-benar ada perasaan kepada Saleha, tentunya Dani tak bersikap berlebihan seperti ini. Karena menurutnya Dani itu tampak sibuk sendiri dengan urusannya dan sama sekali tak pernah menganggap Intan ada di kehidupannya. Apapun pasti Saleha lagi dan lagi. Sebagai seorang istri, tentunya Intan sudah begitu sangat muak. Terlebih seharusnya Dani juga memikirkan bagaimana perasaan Nando ketika ia tahu kalau sebenarnya Dani itu masih menyimpan rasa cinta pada Saleha. Karena Intan terus saja berkata dengan begitu kencang, Dani pun langsung memintanya agar stop dan tak berteriak-teriak lagi. Dani menganggap Intan tak pantas untuk berkata seperti itu.
Namun lagi-lagi Intan sama sekali tak peduli dengan apapun larangan dari suaminya itu. Intan justru sengaja berkata lantang agar supaya Saleha mendengar apa yang dikatakannya. Setelah beberapa saat, Intan pun terlihat langsung masuk dan menemui Saleha di kamarnya. Ia juga sempat menanyakan bagaimana dengan kondisinya Saleha saat ini. Akan tetapi, bukannya disambut dengan baik, Saleha justru terlihat begitu marah. Ia langsung menanyakan mengapa Intan telah mendorongnya ke dalam lubang pembuangan yang berada di hutan. Selain itu, Saleha juga mengatakan apa maksud dari semua sikap Intan. Mengapa ia telah tega berbuat seperti itu kepadanya. Padahal saat itu Saleha sebenarnya ingin sekali berbicara empat mata dengan Intan. Yakni untuk meluruskan bahwa dirinya itu sama sekali tak pernah menyukai Dani. Sejak dulu Saleha juga selalu menjaga sikapnya kepada Dani. Mendengar itu pastinya Intan akan mengatakan jika dirinya bukanlah orang yang sudah mendorong Saleha. Karena pada saat itu Intan benar-benar tak mengetahuinya. Meskipun memang benar ketika itu ia berada di hutan untuk meleburkan rasa sedihnya. Dari sinilah perdebatan kecil pun sempat terjadi. Apalagi Nando, Dani, dan juga Bu Sukma masih merasa tak percaya. Apakah mungkin jika pelakunya itu adalah Intan? Sementara itu di tempat berbeda, Dita masih terus berusaha untuk pergi melarikan diri dari sebuah ruangan. Setelah sebelumnya, Dita sempat diculik dan sekarang dirinya telah disekap di dalam sebuah gudang yang tertutup rapat. Dita terus berusaha untuk mencari akal, yakni dengan menggunakan sebuah linggis atau besi panjang. Dita langsung mencongkel dinding kayu yang ada di hadapannya, yaitu dengan harapan jika ia bisa segera pergi kabur dari sekapan Nadia dan juga Ferdi. Apalagi pikiran Dita sudah dibuat semakin ketar-ketir. Setelah sebelumnya Darmawan telah mengirimkan sebuah video bahwa putrinya atau Gania telah dibawanya menggunakan sebuah ambulan. Darmawan juga sudah memberikan sebuah ancaman jika dirinya akan melakukan sesuatu kepada Gania kalau saja Dita tak juga datang menemui Darmawan. Selain itu, Darmawan juga telah merancang sebuah rencana yang mana ia akan menjebak Dita untuk segera datang. Dan ketika nantinya Dita sudah muncul di hadapan Darmawan, maka Darmawan dan Bara pun akan segera mendesak Dita untuk membocorkan rahasia siapa sebenarnya pelaku yang sudah mencelakai Saleha.